Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Widya Asilestari. Pada sesi kali ini, pertemuan kedua, kita akan membahas topik dislipidemia dan penyakit jantung koroner. Oke, untuk subcapaian pembelajaran mata kuliah sesi kedua, terdapat 3 subcapaian. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan tentang konsep dasar penyakit dislipidemia dan penyakit jantung koroner. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang dan menetapkan asuhan gizi berdasarkan asesmen dan diagnosa penyakit. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menerjemahkan kebutuhan gizi menjadi menu makanan untuk pasien dengan penyakit dislipidemia dan penyakit jantung koroner. Oke, untuk outline-nya kita ada 4 pembahasan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua definisi, ketiga ruang lingkup, dan yang keempat adalah tata laksana dislipidemia. Untuk epidemiologi, dislipidemia dan penyakit jantung koroner berdasarkan AHA tahun 2015, di dunia ya terdapat 18 juta kematian setiap tahunnya karena cardiovascular disease. Di Amerika terdapat 1,26 juta kematian karena penyakit jantung koroner. Dan setiap 25 detik terdapat satu orang yang terdiagnosa kardiovaskular. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2018, terdapat 2 juta kasus penyakit jantung dan pembuluh darah. Kemudian terdapat 26,4% itu menjadi penyebab utama kematian di Indonesia. Sekarang kita lihat berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2013, di sini menyebutkan bahwa 15,9% populasi mempunyai LDL yang tinggi, 22,9 HDL kurang, dan 11,9% itu trigliseridanya sangat tinggi. Nah, ketiga indikator profil lipid ini ya, itu yang bisa menyebabkan adanya dislipidemia dan jantung koroner. Bisa kita lihat bahwa ternyata populasi dengan masalah profil lipid itu juga banyak ya. Nah, berarti resiko untuk dislipidemia itu juga berarti cukup tinggi. Kardiovaskuler itu biasa disebut dengan CVD atau cardiovascular disease. Ini terbagi menjadi 3 kelompok penyakit. Yang pertama ada PCK, kedua iskemik, dan ketiga adalah gagal jantung. Salah satu indikator terjadinya dislipidemia tadi kan karena masalah profil lipid ya. Nah, berarti kita perlu ketahui nih pengertian dari lipid itu apa, khususnya kolesterol. Jadi kolesterol ini adalah fat-like substance yang terdapat pada membran sel dan merupakan prekursor dari asam empedu dan hormon steroid. Kolesterol ini beredar dan larut dalam darah dalam bentuk partikel yang mengandung lipid dan protein yang sering disebut dengan lipoprotein. Untuk definisi dislipidemia, ini adalah kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan maupun penurunan fraksi lipid dalam plasma. Kelainan fraksi lipid yang utama itu ada yang pertama hiperkolesterol, yang kedua hipertrigliserida, kemudian yang ketiga kolesterol LDL yang meningkat, dan yang keempat adalah penurunan kolesterol HDL. Yang perlu teman-teman ingat adalah bahwa dislipidemia ini itu merupakan salah satu faktor resiko utama terjadinya penyakit jantung koroner. Nah, ini adalah indikator dislipidemia. Jadi masing-masing yang sudah kita sebutkan di awal tadi ini adalah nilainya ya. Misalnya ini nih, untuk kolesterol total dikatakan tinggi itu ketika lebih dari 190. Kemudian kalau LDL itu dikatakan tinggi ketika lebih dari 160 dan seterusnya. Nah, untuk ini adalah klasifikasi dislipidemia. Jadi ada 2, yang pertama adalah primer, yang kedua sekunder. Kalau primer ini diakibatkan karena genetikal, dan yang kalau sekunder ini karena penyakit lain, misalnya ada diabetes mellitus, ada hipertiroid, ada sindrom metabolik, sindrom nefrotik, dan juga karena obat-obatan, khususnya obat-obatan golongan steroid.
Kalau kita lihat di sini adalah faktor resiko yang dapat diubah ya. Ini adalah rokok, hipertensi, dan kadar HDL yang rendah. Ini bisa kita rubah untuk bisa mengurangi resiko terjadinya dislipidemia. Kemudian kalau faktor resiko yang tidak dapat dirubah itu adalah dari usia. Ya, usia laki-laki yang lebih dari 45 tahun dan perempuan lebih dari 55 tahun ini memiliki resiko tinggi untuk mengalami masalah pada profil lipid dan dislipidemia serta jantung koroner. Kemudian ada kalau misalnya keluarganya ada yang punya masalah pada profil lipid dan masalah pada jantungnya, khususnya jantung koroner, itu juga beresiko tinggi mengalami dislipidemia. Ini adalah penyakit jantung koroner. Jadi, PJK ini adalah penyakit jantung akibat adanya perubahan obstruktif pada pembuluh darah koroner yang menyebabkan fungsi jantung terganggu yang disebabkan itu utamanya karena adanya proses aterosklerosis. Nah, ini adalah manifestasi klinis dari PJK, itu bisa menyebabkan iskemik, miokard, dan juga angina pectoris. Oke, untuk tata laksana dislipidemia, kita mengacu pada PAGT ya teman-teman, pedoman asuhan gizi terstandar. Nah, itu ada dari asesmen ya. Asesmen ini kita lihat dari data ABCD, antropometri, biokimia, klinikal, dan dieteri. Ini nanti teman-teman sesuaikan dengan kasusnya. Ya, kalian hitung antropometrinya itu bagaimana, dari data labnya seperti apa, keadaan fisik klinisnya bagaimana, dan data dia dari historinya ini juga seperti apa. Oke, untuk diagnosa ini berdasarkan 3 domain. Ada domain intake, clinical, dan behavior yang kembali lagi kita sesuaikan dengan masalah pada pasien. Nah, yang perlu teman-teman cermati adalah bahwa penetapan diagnosa ini berdasarkan 3 poin ya, problem, etiologi, dan sign and symptom. Berikutnya adalah intervensi. Nah, yang pertama tujuan dietnya untuk menurunkan kadar kolesterol, kemudian menurunkan asupan lemak jenuh dan lemak trans kurang dari 7%, menurunkan berat badan jika overweight atau obesitas, berikutnya meningkatkan asupan karbohidrat kompleks dan menurunkan asupan karbohidrat sederhana. Ya, berikutnya meningkatkan asupan serat sebanyak 25 gram per hari, bisa lebih, kemudian meningkatkan aktivitas fisik. Oke, bagaimana dengan syarat dietnya? Syarat diet itu energi, perhitungan energi kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien ya. Teman-teman bebas mau menggunakan rumus apapun bisa, dengan catatan disesuaikan dengan karakteristik dari pasien kalian. Ya, yang berikutnya protein. Untuk proteinnya ini adalah 10-20% dari total energi. Untuk lemaknya 25-35 dari total energi dengan rincian lemak jenuh dan trans itu kurang dari 7%, kemudian lemak tak jenuh itu maksimal 10%. Kemudian untuk karbohidrat itu 50-60%, kolesterol kurang dari 200 mg, serat tinggi ya 25-30 gram. Kenapa seratnya tinggi? Karena salah satu fungsi serat itu adalah untuk mengikat lemak. Jadi sangat direkomendasikan untuk pasien dislipidemia dan PJK ini adalah mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran yang tinggi antioksidan ya. Yang berikutnya adalah vitamin dan mineral cukup, khususnya asam folat, vitamin B6 dan vitamin B12. Oke, ini ada beberapa rekomendasi lemak makanan yang baik untuk dikonsumsi pasien dislipidemia dan penyakit jantung koroner. Kemudian ini juga ada rekomendasi bahan makanan yang baik. Nanti teman-teman bisa jadi masukan atau bisa jadi pertimbangan ya untuk menyusun menu. Oke, baik. Terima kasih itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.